gitu nggak sih teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kita adalah orang yang selalu dan selalu ribet dengan pikiran kita sendiri gitu ya, suka muter-muter. Ayo siapa yang suka mikir nih, tadinya simple things gitu kan, terus akhirnya dipikir ribet gitu kan, akhirnya di looping di pikiran kalian masing-masing, dan ya muter-muter gitu, dan end up-nya nggak seperti yang kamu kira, ternyata nggak seribet itu gitu ya. Nah, di Reading the Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai ya hal-hal mengejutkan yang terjadi, dan ya hal ini nggak seperti yang kamu kira sebenarnya gitu kan. Jadi terlalu ribetisasi di pikiran kamu sendiri, padahal end up-nya nggak kayak gitu-gitu banget gitu ya. Ya, seperti itu. Right, general reading teman-teman ya. Jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang ngedengerinnya mau happy gitu kan, mau dengan senang, mau dengan bahagia gitu, dan vibes yang positif pastinya, supaya outcome-nya pun ke kalian semua jadi positif. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, dengan senang hati teman-teman ya. Kita bagi jadi 3 cerita ya, cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu juga pilih story ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata gitu kan, 3-3-nya ini semua adalah cerita kamu ya semuanya. Alright ya, still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Right, kita baca ya teman-teman ya, di cerita yang pertama. Tentang apa sih hal ini ya, tentang hal apa ini gitu ya. Di cerita yang pertama ini buat teman-teman Aquarius ya, kita bacanya buat teman-teman Aquarius yang pertama. Tentang hal apakah ini? Oh, oke. Ini adalah tentang sesuatu hal yang kamu bisa jadi ya dibilang ini adalah tentang pencapaian ya teman-teman ya, tentang sesuatu hal yang pencapaian yang lebih tinggi yang kamu inginkan gitu ya. Kamu pengen lebih baik sih dalam hidup gitu ya, dari semua segi ya, bisa segi ekonomi gitu kan ya, bisa hubungan juga gitu ya, seperti itu. Jadi aspek-aspek dalam hidup yang kepingin ya lebih tinggi lagi. Nah, kita lihat teman-teman. OMG, ketakutannya kamu apa nih, jatuh 2 nih ya teman-teman ya. Ketakutannya kamu tuh apa sih gitu. Ketakutannya kamu ini loh teman-teman ya, kalau misalkan kamunya tuh nggak dicintai gimana ya, kalau misalkan aku nggak punya apa-apa ya, apa aku tuh masih dicintai, ya gitu banget sih ya. Kalau misalkan jadi kebaperan, baper banget gitu loh, kamu tuh lagi baper banget, lagi takut banget kalau misalkan kamu nggak disayangi, nggak dicintai lagi gitu kan, gara-gara kamu tuh nggak punya apa-apa, gara-gara kamu tuh mungkin nggak seperti yang diharapin, yang kayak gitu. Nanti kalau misalkan aku dikhianati gimana ya, gara-gara aku tuh begini gitu loh ya. Ketakutannya kamu sih kayak gini ya. Kita lihat apakah ketakutannya kamu ini berdasar ya teman-teman ya. Apakah ketakutannya kamu ini berdasar? Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini, ini hanya perasaan kamu aja sih ya, it doesn't real teman-teman ya. Karena kalau misalkan dilihat ya, orang ini atau orang yang kamu orang-orang ini gitu kan ya, tetap sayang sama kamu kok ya, wherever you are gitu kan, bagaimanapun keadaannya kamu ya, gimana pun kamu ya, dia bisa banget yang namanya menerima gitu loh apa adanya. Jadi pikirannya nggak usah ke traveling kemana-mana gitu. Kalau kamu nggak punya apa-apa juga nggak apa-apa, yang penting kamu punya diri kamu dan kamu tetap baik ya, itu aja udah cukup buat mereka, seperti itu. Jadi bukan mungkin yang terjadi selama ini sampai kamu terpicu gitu kan ya, berpikiran seperti ini karena memang ada beberapa hal, tapi bukan berarti mereka itu nggak sayang gitu ya. Mungkin kamu yang kurang terbuka juga bisa ya, seperti ini. Oke, ini adalah cerita kamu yang pertama, tapi kita lihat ya, kurang 1 teman-teman ya, kurang 1. Hikmah atau pelajaran apa sih yang kalian dapat ya dari cerita pertama ini ya teman-teman ya. Untuk kendalikan emosi gitu kan ya, mengendalikan emosi, belajar untuk lebih sabar lagi gitu ya, sama siapa, terutama sama diri sih ya, sama diri. Jadi orang tuh selalu ada cobaan, halangan, rintangan ya. Pasti kita punya yang namanya halangannya kita sendiri-sendiri, rintangannya kita sendiri-sendiri, kesulitannya kita sendiri itu juga bisa gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga mesti belajar untuk
refleksi diri sih teman-teman ya, lebih banyak refleksi diri, belajar untuk nggak gengsian sih ya, untuk say sorry, say I'm sorry, kayak gitu, say I'm sorry, say I love you gitu kan, say thank you bahkan ya, seperti ini. Jadi ya lebih ke ini sih ya, belajar untuk kontrol emosi dan belajar lebih sabar ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya untuk cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua ini seperti apa sih buat kamu untuk teman-teman Aquarius ya. Cerita yang kedua ini tentang hal apa sih teman-teman ya? Tentang apa? Tentang hal apa? Ada sukses di sini. Tentang apa? Ini adalah bisa jadi kalau misal dilihat sukses Mercury ya. Ini ya, ekspektasi ya teman-teman ya, ekspektasi bantuan tentang hal yang diharapkan ya, tentang kepedulian ya, tentang hal ini ya teman-teman ya. Pekerjaan juga bisa sih ya, pekerjaan juga bisa. Nah sekarang kita lihat ketakutannya kamu tuh apa sih ya, ketakutannya itu apa. Kalau misalkan didominasi, nggak bisa jadi diri sendiri, nggak bisa melakukan apa yang diinginkan gitu kan, karena terlalu banyak yang harus diurus ya, seperti ini. Jadi ketakutannya seperti itu sih, kalau misalkan jauh dari diri, nggak bisa jadi diri, terkekang, tertekan gitu kan, terdominasi. Bahkan ini cerita-cerita ya, bukan hanya sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang orang lain yang mendominasi kita ya, kita nggak akan bisa didominasi sama orang lain selagi kita nggak mengizinkan ya, seperti itu. Nah ini perasaan-perasaan kayak gini sih yang bikin ketakutannya kamu ya, terkekang, terdominasi, nggak bisa jadi diri sendiri ya, seperti ini. Lalu kita lihat untuk jadi kenyataan gak sih ini gitu ya. Sebenarnya enggak sih, itu cuman kamunya aja gitu, takutnya kamu, egonya kamu yang terlalu berlebihan yang pada akhirnya menyebabkan seperti itu, orang jadi kayak gitu loh. Jadi ngelihat kamunya jadi ya begitulah gitu. Jadi penyebabnya ya egonya kamu sendiri sih, keinginannya kamu juga ya teman-teman ya, seperti ini. Orang mau dibantu apa enggak ya, bisa ngomong sama kita bantu dong, tapi juga keputusannya kita untuk membantu dan tidak gitu. Jadi ya kalau misalkan kamu udah kerepotan gitu kan tentang pekerjaan dan akhirnya kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri karena hal tersebut gitu ya teman-teman ya, jangan bantu diri kamu sendiri sebelum kamu membantu orang lain ya gitu. Bantu diri kamu sendiri ya, supaya ketika kamu bantu orang lain, kamu tuh udah dalam kondisi yang siap. Karena membantu orang lain ketika kondisi mental nggak siap ya kan, fisik nggak siap ya, secara materi itu bukan hanya tentang duit ya teman-teman ya, itu juga nggak siap ya, ini malah yang dibantu nantinya juga bakalan ikut jatuh gitu. Tapi ketika kamu siap ya, secara mental, secara spiritual, secara pikiran ya, kamu mau bantu siapa aja, dalam keadaan kayak gimana aja, mau kepentok masalah apa aja, itu udah santuy teman-teman ya, seperti itu. Oke. Ya, right, kita lihat pembelajaran apa sih ya, hikmah apa yang kamu dapatkan dari sini ya, ketika kamu down ya, gak ada yang bisa nolongin kamu kecuali diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu down ya, pastikan satu hal, jangan pernah kehilangan mimpi dan harapannya kamu, karena yang bisa membuat kita bangkit adalah ketika kita percaya lagi sama diri kita, ketika kita percaya pada harapan lagi gitu kan, dan ketika kita yakin dan percaya sama diri kita sendiri. Nah seperti itu. Jadi jangan kehilangan harapan di saat kamu jatuh, karena percaya bahwa yang namanya kesedihan juga akan berlalu teman-teman ya, yang namanya kejatuhan juga bakalan berlalu ya, gembira, bahagia juga bakalan berlalu. Jadi ya jalani aja ya. Oke, ini adalah cerita yang kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Cerita kamu yang ketiga tentang apa sih, hal apa ini gitu kan, tentang hal apakah ini ya. Ada Grout ya, kalau misalkan dilihat di sini, Grout itu adalah cerita tentang perkembangan diri, tentang diri ya, which is kalau dihubungkan ya, ini tentang apa yang kamu pingin bangun, pingin kamu kerjakan dalam hidup ya, seperti itu. Nah kita lihat ketakutannya kamu tuh apa sih ya, ketakutannya kamu itu apa.
ketakutannya kamu. Ini ada spiritual di sini. Sebenarnya ini berhubungan dengan diri lagi gitu kan ya. Semuanya berhubungan dengan diri. Tapi ya kamu tuh takut kalau misalkan apa yang kamu bangun ini nanti dapat ujian gitu kan ya. Hal-hal yang gak menyenangkan ya. Seperti itu. Dan kalau nggak didukung juga gitu ya dengan apa yang sudah kamu kerjakan ini, ya nggak disetujui atau dilarang atau ya seperti itulah teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini ketakutannya kamu sih ya. Lalu kita lihat untuk sesuai nggak sih dengan kenyataan gitu? Nggak sih, ini perasaannya kamu aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita bilang bahwa nggak ada yang dukung kamu, nggak juga gitu. Kamu hanya nggak mau terbuka aja gitu ya. Kalau kamu terbuka pasti ada banyak orang yang mau ngedukung ya. Mungkin mereka mendukung dengan caranya ya, menerima dengan caranya, mensupport dengan caranya gitu kan ya, membantu ketika kamu mungkin lagi ada hal yang ingin dibantu gitu atau hal yang harus dibantu ya, membantu. Tapi mungkin nggak seperti yang kamu expect. Tapi ini nggak seperti yang kamu takutkan sih ya, seperti ini. Lalu kita lihat untuk hikmah yang kalian bisa ambil ya dari peristiwa ini adalah ya, tetap memilih untuk melihat dari sisi baik ya dari segala sesuatu hal ya teman-teman ya, seperti ini. Dan selalu memilih jalan yang baik ya, walaupun mungkin hidupnya nggak gampang, hidup kamu nggak gampang ya, apa yang kamu kejar, apa yang kamu raih, apa yang kamu ingin capai ini gitu kan ya, mungkin mengalami satu kendala gitu, tapi tetaplah pilih jalan yang baik dalam hidup, belajar buat lebih fleksibel, lebih lentur ya, ngelihat dari sudut pandang yang luas juga teman-teman ya. Dan ya hargai gitu ya, bahwa kerja keras yang kamu lakukan ini ya mau jadinya kayak gimana nantinya gitu kan, sesuai harapanmu kah atau enggak sesuai dengan harapanmu kah gitu kan, tetap ya hargai apa yang kamu lakukan, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita buat kamu teman-teman Aquarius ya di readingan kali ini, di video kali ini. Dan ayo mulai dari sekarang kita present moment yuk teman-teman ya, walaupun itu butuh latihan ya, seumur hidup lagi latihannya gitu tapi balik lagi, kalau kita terlalu larut dalam pikiran-pikiran tentang masa depan ya, hidup kita bakalan penuh dengan ketakutan, kecemasan gitu. Dan kalau kita terlalu larut dalam masa lalu gitu kan, hidup kita juga nggak akan move on ya, nggak akan melakukan perubahan apa-apa, justru takut-takutan aja gitu ya. Jadi ayo hidup pada saat ini, lakukan yang terbaik saat ini yang bisa kita lakukan, dan tetap semangat apapun yang terjadi. Dan kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, story yang berbeda, dan zodiak yang berbeda pula ya. Dan buat teman-teman yang masih belum ada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, let's go teman-teman ya, ayo segera yuk ya. Segera menuju ke sono, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.